Bagi sejawat semuanya, guru besar atau sejawat-sejawat semua yang ada di sini, senior boleh bertanya lewat kolom Q&A. Nanti akan kita bahas bersama setelah sesi Dr. Aldi. Baik, untuk selanjutnya Dr. Aldi akan membawakan topik tentang DHA, the important of DHA and DHA in pregnancy. Waktu kurang lebih 30 menit, Dr. Aldi, karena slide-nya banyak katanya. Monggo, Dr. Aldi, silakan. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Charles, dan terutama kepada Dr. Brahmana atas kesempatan kali ini. Izinkan saya menampilkan materi tentang DHA pada pada kehamilan. Jadi kita ketahui bahwa 10.000 hari pertama kehidupan ya dari janin itu adalah periode paling penting, di mana di situ terjadi lonjakan pertumbuhan dari otak terutama. Sehingga pada periode ini itu sangat rentan atau sangat penting untuk mensuplai nutrisi yang baik kepada bayi atau janin. Sehingga nanti pertumbuhannya akan optimal. Kita ketahui bahwa ada makro dan ada mikronutrien. Makro itu karbohidrat, lipid, dan protein. Dan nanti akan kita bahas adalah DHA adalah bagian dari lipid, yaitu asam lemak. Ada juga mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun dia juga sangat penting pada metabolisme tubuh kita. Mohon maaf. Ini tadi sudah disampaikan Dr. Erna, saya lewatin aja bahwa memang ini kita butuh suplementasi mikronutrisi pada kehamilan. Ini pentingnya mikronutrisi pada kehamilan, bahwa mikronutrisi atau vitamin dan mineral itu dibutuhkan mulai sejak awal, sejak proses perikonsepsi, di mana di sini vitamin B6, B12, asam folat itu bisa memberikan efek epigenetik ya, jadi perubahan genetik disebabkan oleh paparan dari luar, sampai kepada proses plasentasi, mulai implantasi, pembentukan vaskuler, produksi hormon kehamilan, transfer nutrien dan lain sebagainya, termasuk pada pembentukan embrio, morfogenesis, organogenesis, dan yang terpenting neurological perkembangan dari neurologis. Ini adalah total tabel dietary reference ya, jadi nilai referensi untuk berbagai kebutuhan vitamin dan mineral pada kehamilan. Tadi Dr. Erna, sesuai Dr. Erna sampaikan ya, kalsium 1000 sampai 1200. Memang kalau kita lihat pada studi ini tadi juga sudah disampaikan Dr. Erna, studi dilakukan oleh Dr. Rima dan Prof. Noroyono. Pada trimester pertama ternyata asupan nutrisinya yang di bawah rekomendasi standar itu mayoritas ya ternyata ya. Mayoritas ibu hamil kita tuh kekurangan energi, kekurangan protein, besi, zat besi, asam folat, kalsium, seng dalam jumlah di atas 80%. Ini di kota besar ya. Kita nggak tahu apakah di kota kecil justru akannya lebih rendah, kita nggak tahu juga. Karena pola makannya mungkin di kota besar itu juga cenderung tidak sehat ya. Nah, kalau kadar nutrisinya ada defisiensi vitamin A, vitamin D bahkan 99%. Makanya ini sepertinya wajib buat kita ya, pada pasien-pasien kita berikan suplementasi vitamin D itu wajib juga. Mengingat juga sekarang lagi kondisi COVID ya. Ini penelitian lain dari Dr. Rima saya ambil lagi, bahwa kekurangan mikronutrisi itu dihubungkan dengan preterm birth ya. Ini angkanya kita lihat Dr. Imam mengukur pada maternal serum, plasenta, sama cord blood. Kita bisa lihat bahwa pada plasenta kadar mineral ya, atau mikronutrisi itu sangat yang preterm lebih rendah semua dibandingkan dengan yang anterum, dan kadar merkuri itu lebih tinggi. Kita langsung masuk aja ke fatty acid ya, bahwa asam lemak itu memang sangat penting pada tubuh kita. Dia mulai mengatur imunologi imun sel, kemudian mengatur komposisi dari sel adiposit ya, komposisi dari mikrobiota, dan ini yang terpenting dia membentuk membran sel. Kemudian dia juga turunan-turunannya juga penting ya, seperti resolvin, arachidonate, ini keseimbangan inflamasi dan antiinflamasi. Kemudian juga cellular signaling, tadi Dr. Erna juga sudah sempat sampaikan, dan lain sebagainya. Dan metabolisme untuk menyimpan energi. Kita ketahui bahwa lemak itu untuk simpanan energi kalau glukosanya sudah habis ya. Nah, apa yang disebut dengan DHA? DHA itu sebenarnya adalah bagian dari asam lemak tidak jenuh. Ada 3 asam lemak tidak jenuh, yaitu ALA ya, alpha linoleic acid, ini yang rantai pendek. Ada yang EPA,
ini eicosapentaenoic acid dan DHA, docosahexaenoid acid. Ini yang rantai panjang. Kalau kita lihat memang ini omega 6, omega 6 itu dipecah menjadi 2 jalur, yang ke kanan ini kok menjadi omega 3, yang ke kiri menjadi asam arachidonat ya. Kita ketahui asam arachidonat ini nanti menjadi prekursor dari berbagai protein penting ya, seperti prostaglandin, kemudian dan lain sebagainya. Nah, eicosapentaenoid dan yang terakhir adalah DHA. Nah, EPA dan DHA ini dapat ditemukan pada jaringan tubuh manusia, terutama DHA paling banyak pada sel otak dan terutama pada retina. Dia merupakan prekursor eicosanoid tadi sudah kami sampaikan, yang ini memiliki efek anti-inflamasi. Ini lawannya dari asam arachidonat yang menghasilkan inflamasi. Terutama tadi juga sudah saya sampaikan sebagai pembentuk membran sel. Membran sel sehingga stabilitas membran sel ini penting. Dia kalau menstabilkan vaskuler, dia jadi memelihara juga tekanan darah, organ jantung, ya, sistem persarafan dan lain sebagainya. DHA terutama kita butuhkan sebagai penyusun membran sel otak. Nah, bagaimana peran DHA pada kesehatan ibu? Jadi DHA itu penting pada sepanjang kehidupan seorang wanita ya, dari mulai hamil, kemudian dia untuk bayinya penting, untuk balita penting, untuk anak-anak penting, sampai untuk dewasa juga penting. Terutama memang untuk brain dan eye development ya, pertumbuhan otak dan mata. Nah, sedangkan pada kehamilan itu juga sangat penting karena status DHA ini yang menentukan status DHA pada janinnya. Jadi ketika DHA ibu rendah, maka DHA pada janin juga akan rendah. Kemudian dia juga disekresi pada ASI, dan terutama sama tadi fungsinya pada fetal brain dan eye development. Kemudian pada perkembangannya yang ke penelitian-penelitian yang terbaru memang kecerdasan ya atau proses kognitif dari bayi-bayi anak-anak itu juga dipengaruhi oleh DHA. Dan pada dewasa itu kesehatan kardiovaskuler atau jantung kita itu juga sangat bergantung pada DHA juga. Nah, ini DHA itu penting pada first trimester maupun pada third trimester. Saya nggak jelaskan secara detail ya. Yang intinya pada first trimester dia itu berperan pada pertumbuhan plasenta. Dalam hal ini vaskulogenesisnya sangat penting dia. Di sini kita lihat bahwa DHA meningkatkan produksi VEGF ya. VEGF itu faktor angiogenik yang meningkatkan vaskulogenesis ya. Kemudian dia membantu juga untuk invasi dari ekstravilus trophoblast, angiogenesis juga. Kemudian juga pada trimester 3, DHA penting untuk membantu transport dari free fatty acid. Jadi asam lemak tadi atau lipid itu untuk diaptik atau diambil oleh plasenta, itu ditransport oleh plasenta, itu membutuhkan juga peran DHA. Ini secara ringkasnya mungkin lebih simpel. First trimester ya penting untuk remodeling pembuluh darah dan angiogenesis. Jadi angiogenesisnya dinaikkan. Kemudian imunologi tadi juga untuk imunitas tubuh juga penting. Invasi faktor ya. Jadi makanya kenapa banyak pemikiran kalau DHA-nya rendah akan terjadi preeklamsi, karena ini tadi DHA mempengaruhi invasi. Jadi kalau DHA-nya rendah maka kemampuan trophoblast untuk invasi itu menjadi berkurang. Nah, kita tahu bahwa itu adalah patofisiologi dari Great Obstetric Syndrome ya, dari preeklamsi, IUGR ya dan lain sebagainya. Kemudian pada third trimester dan postnatal itu penting untuk pertumbuhan otak dan mata tadi, terutama pada saraf ya. Pada pembentukan saraf ini Dr. Hermanto ini ahlinya di bidang ini. Kemudian juga DHA itu penting untuk menekan inflamasi pada rahim. Mengapa dia bisa nanti mengurangi risiko preterm secara signifikan? Karena dia menekan inflamasi pada rahim ya. IL-1, IL-6, interferon gamma dan TNF alpha itu yang paling penting pada pada preterm ya. Nah, ini juga fetal programming, jadi prenatal stress. Jadi prenatal stress kondisi yang menyebabkan stres pada kehamilan bisa menyebabkan perubahan epigenetik pada fetal brain. Ini kalau dibiarkan akan menyebabkan perubahan epigenetik ya, perubahan genetik pada jangka panjang, bayinya akan menjadi AGR, kemudian ketika dewasa juga akan mengalami banyak masalah. Nah, ini bisa kita counter, atau bisa kita lawan dengan pemberian DHA. Dia juga penting pada sel signaling, jadi pengantaran sinyal dari sel itu juga penting. Dia menstabilisasi dari membran lipid, dan ini memang DHA ini penting sekali, dia menghasilkan zat-zat atau faktor-faktor antiinflamasi ya, seperti resolvin, protectin, maresin, ini faktor-faktor antiinflamasi. Dia juga bisa membantu meningkatkan sensitivitas dari
insulin. Nah, yang penting lagi adalah keseimbangan antara omega 6 dan omega 3, itu kita sebut sebagai omega index. Jadi ini adalah suatu keseimbangan di mana ketika keseimbangan ini bergeser kepada omega 6 itu akan lebih inflamatori ya, lebih menghasilkan suasana yang inflamasi. Jadi agregasi platelet meningkat, vascular permeability meningkat, sitokin proinflamasi juga meningkat dan sebagainya. Maka kita harus geser ini ke omega 3 itu dengan memberikan EPA ya. Jadi kalau pada proses antiinflamasi yang lebih berperan memang EPA dibandingkan DHA. EPA ini menghasilkan, kalau kita berikan EPA, dia akan mengubah tromboxan A2 menjadi tromboxan A3. Ini perannya juga sama, agregasi platelet, tapi lebih lemah dia. Juga leukotriene B5 itu juga sama sebagai kemoatraktan, cuman dia juga lebih lemah dibandingkan LTA4 atau LTB4. Jadi peran kita adalah, ini hampir sama, peran kita adalah menggeser keseimbangan itu ke arah omega 3. Jadi dengan meningkatkan intake dari omega 3 pada tubuh kita, pada tubuh ibu hamil. Nah, kemudian bagaimana evidence-nya tentang DHA? Ini pada penelitian-penelitian pada prekonsepsi, jika diberikan suplementasi pada ibu-ibu yang berencana hamil, itu akan meningkatkan embriomorfologi, kemudian juga meningkatkan pregnancy rate ya pada orang-orang yang obes atau overweight yang menjalani IVF. Jadi dia membantu juga untuk kesuburan DHA ini pada prekonsepsi. Kemudian memang paling penting pada pregnancy, lactation, dan early childhood ya. Yang menarik juga pada spermiogenesis itu juga bisa dibantu oleh DHA. Ini penelitian oleh Carlson ya, bagaimana suplementasi DHA dengan outcome pregnancy ini diberikan, ini RCT fase 3, jadi double blind dengan 350 ibu hamil, diberikan DHA yang satunya 600 mg, satunya placebo. Ternyata hasilnya sangat signifikan semua, bahwa DHA itu memperpanjang durasi kehamilan. DHA ini mengurangi bayi kecil ya, kejadian bayi kecil, kemudian kelahiran prematur, semuanya signifikan di sini. Dan mengurangi NICU admission, jadi bayinya perawatan di NICU, bayi preterm, semuanya berkurang. Termasuk kadarnya pada sel darah merah pada DHA juga lebih tinggi. Jelas karena diberikan ini suplementasi. Kemudian juga ini RCT systematic review meta-analisis ini dia membandingkan pemberian diet ya, diet dengan satunya diberikan fish oil ya, satunya tidak diberikan fish oil atau minyak ikan. Itu bisa memperpanjang usia kehamilan 5,8 hari. Kemudian dia juga mengurangi risiko preterm kurang dari 34 minggu itu 22%. Kalau preterm kurang dari 37 minggu mengurangi sekitar 10%. Jadi ini sangat besar, angka yang sangat besar. Kemudian dia juga 23% menurunkan risiko bayi kecil. Jadi ini meta-analisis ini cukup baik, menunjukkan bahwa memang fish oil itu juga penting ya, minyak ikan itu penting pada kehamilan. Dan ini yang kita jadikan patokan karena ini dari Cochrane ya, Cochrane yang terakhir mengenai DHA. Maaf. Jadi dia menilai efeknya omega 3 ya, DHA sebagai suplemen. Dia ada 70 RCT yang diambil dengan hampir 20.000 ibu hamil yang dimasukkan dalam perhitungan. Risiko campuran maksudnya ini pada negaranya dicampur ya, ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin. Karena kita tahu bahwa lokasi studi itu kan sangat penting kalau kita meneliti nutrisi. DHA dicampur dibandingkan dengan placebo. Bias studinya rendah, jadi cukup baik studi-studinya yang dilibatkan. Ini primary outcome atau luaran utamanya. Maaf. Jadi yang utama adalah ini, angka risiko preterm kurang dari 37 minggu itu menurun signifikan, kurang dari 0,89. Kemudian yang kurang dari 34 minggu, RR-nya lebih rendah lagi, lebih signifikan lagi 0,58. Dengan grade-nya yang high ya. Grade high itu artinya adalah ketika nanti akan dilakukan penelitian-penelitian lagi lanjutan itu kecil kemungkinan akan merubah hasil. Jadi sehingga grade high ini cukup bisa dijadikan rekomendasi sebenarnya. Dan juga low birth weight-nya itu juga diturunkan 0,9. Nah, ini dari perhitungannya
Kalau dihitung dari pengurangan risikonya, kalau kurang dari 37 minggu itu 11%. Kalau kurang dari 34 minggu 42%. Jadi ini sangat-sangat signifikan ya, sangat penting jadi DAA. Di sini terlihat untuk mencegah preterm ya. Jadi sangat sangat baik sekali perannya. Bagaimana DAA mencegah prematuritas? Ini masih berupa hipotesis ya. Berupa hipotesis. Tadi intinya seperti tadi bahwa dia lebih berperan pada inflamasi ya. Jadi dia merubah dari yang AA ini, asam aragonat yang omega 6, kalau kita rubah kita berikan suplementasi DHA itu bergeser ke kanan. Nah, bergeser ke kanan ini dari prostaglandin seri 2 menjadi prostaglandin seri 3 yang sifatnya berbeda. Satunya yang proinflamasi, yang ini antiinflamasi. Ya, jadi studi lain atau teori lain menyatakan bahwa mungkin ini terkait dengan epigenesis ya. Jadi dengan ini kalau dari studi-studi, kalau misalnya kekurangan DHA, kekurangan asam folat, vitamin B12 itu oksidatif stresnya tinggi, homosistennya tinggi, terjadi perubahan DNA dan metilasi, ini disebut epigenetik. Ini Prof. Eri ini ahlinya. Ini akan mengubah MMP dan TIMP ya. Kita tahu bahwa MMP dan TIMP itu kalau jumlahnya tinggi, meningkat, itu akan meningkatkan risiko dari PIPROM ya, atau ketuban pecah. Nah, ini sehingga ini bisa menyebabkan preterm birth mungkin melalui jalur KPP ya, melalui jalur KPD. Jadi kalau kita berikan DHA, harapannya membran kadar MMP-nya lebih rendah sehingga membrannya lebih stabil. Jadi kemungkinan KPP lebih rendah sehingga kejadian preterm juga lebih rendah. Ini didukung oleh penelitian lain bahwa kalau misalnya DHA-nya rendah, ternyata kadar dari plasenta MMP9-nya tinggi. Jadi kalau DHA-nya rendah, plasental MMP-nya tinggi, sehingga kalau kita berikan suplementasi harapannya bisa menekan dari plasental MMP, jadi mengurangi risiko dari preterm birth dan PIPROM ya, atau KPP. Dari studi Cochrane tadi ada penurunan risiko juga dari prenatal death, kematian janin, kemudian risiko bayi kecil juga berkurang, tapi memang ada kemungkinan kecil bisa menaikkan berat badan dari janin. Tidak ada perbedaan pada small gestational age atau IGR, tidak ada perbedaan signifikan. Bagaimana dengan maternal outcome? Di sini kita lihat bahwa tidak cukup bukti ya, jadi kurang kuat bahwa omega 3 ini bisa menginduksi posterem, bisa menyebabkan postdit ya, atau posterem, kemudian menyebabkan maternal serious adverse event atau efek samping yang buruk pada ibunya. Kemudian masuk ke ICU ibunya atau postnatal depression, dia tidak bisa mencegah ini. Maksudnya kurang kuat buktinya. Ini low semua ya. Tapi dia bisa juga moderate ya, buktinya moderate bahwa dia bisa memperpanjang usia kehamilan dan juga mungkin bisa mencegah atau mengurangi risiko preeklamsia 0,84 RR-nya. Ini penelitian lain di Denmark ya, bahwa melibatkan 65.000 untuk menilai bagaimana sih pemberian DHA itu, kadar DHA dihubungkan dengan preeklamsi. Jadi kita lihat di sini bahwa DHA-nya Q1, Q2, Q3, Q4, jadi semakin besar Q-nya itu kadar DHA-nya makin tinggi ya. Jadi kalau kita lihat makin tinggi kadar DHA, maka risiko preeklamsinya makin turun ya. Ini dari penelitian di Denmark yang sebenarnya sangat banyak ya, sampelnya lebih banyak dari yang Cochrane tadi, ini 65.000. Jadi mungkin DHA itu bisa berperan menurunkan preeklamsi, meskipun sampai sekarang belum direkomendasikan. Yang lain ini memang di sini memang tidak very few difference, artinya tidak begitu berbeda bermakna dalam hal DHA itu meningkatkan kecerdasan neurodevelopmental, perkembangan dari kecerdasan otak ya. Itu di sini kecerdasan bahasa dari Cochrane ini kurang, tapi nanti saya tunjukkan yang lain. Ini pada ibu hamil ya. Jadi rekomendasinya berapa sih sebenarnya DHA yang dibutuhkan? Suplementasinya itu 200 mg ya. Jadi memang diharapkan 200 mg DHA untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini berbagai penelitian mengenai bagaimana peran DHA pada kehamilan, kalau kita berikan pada kehamilan dan efeknya pada perkembangan kecerdasan janin ya. Ini dari Judge, itu bayi yang diberikan DHA memang lebih pinter ya dalam memecahkan masalah ya pada usia 9 bulan ya. Dunstan ini
anak-anak yang diberikan DAA pada 2,5 tahun itu koordinasi mata dan tangannya lebih baik. Paulson menurunkan insiden dari asma. Jadi pemberian DAA bisa menurunkan insiden asma pada anak usia 16 tahun. Penelitian dari Furujelem juga risiko dari alergi makanan pada anak juga menurun dengan pemberian DAA. Ini yang asma tadi, saya lewatin aja sama. Nah, ini rangkuman berbagai penelitian. Penelitian-penelitian ini sampelnya banyak, ratusan ya. Mereka bervariasi, DHA-nya antara 120 sampai 2.200 mg per hari, EPA-nya sekian. Dan ini outcome-nya kalau kita lihat memang mereka signifikan naik semua ya. Jadi kecerdasan ini tadi durasi kehamilan ya, kemudian usia ukuran janin, koordinasi mata, kemudian kecerdasan perkembangan kognitif ya, perkembangan bahasa, memori, semua ini signifikan meningkat pada penelitian-penelitian ini. Ini juga ya primary neurodevelopment-nya ini semua, jadi pada area otak dan area mata tadi memang terbukti ya dengan DHA ini meningkatkan kecerdasan janin. Meskipun tadi pada meta-analisisnya tidak signifikan, tapi dari penelitian masing-masing ini ternyata terbukti signifikan. Ini juga sama, kecerdasan berbahasa, komunikasi, kemudian kemampuan memori, dan lain sebagainya. Termasuk kecerdasan di sekolah itu juga lebih tinggi yang diberikan DHA. Ibunya ya, dan juga selama anak-anaknya ini, kalau ini pada penelitian pada bayi sampai anak yang diberikan suplementasi DHA. Jadi ini secara ringkasan efeknya DHA pada kehamilan, mengurangi risiko preeklamsi, risiko yang jelas itu preterm, risiko depresi tadi lemah ya buktinya. Preterm, risiko bayi kecil itu jelas tadi terbukti, kemudian pada janin ini tadi mengurangi eksim, asma, kemudian perkembangan kognitif dari janin. Nah, kemudian sumbernya dari mana? Kita tahu bahwa salmon ya, salmon itu ikan laut ya, DHA itu kita tahu berada pada ikan laut, cuman harus hati-hati karena pada ikan-ikan laut yang besar ya, seperti swordfish, ikan hiu, king mackerel itu mereka ini memangsa banyak ikan-ikan kecil-kecil yang lebih kecil sehingga kadar merkurinya tinggi. Nah, cuman untungnya memang di Indonesia jarang ya, kita jarang makan konsumsi seperti ini, tapi di Amerika itu sesuatu yang lazim. Mungkin kita yang mungkin masih makan mungkin tuna ya, itu pun jarang-jarang, atau salmon ini rendah kadar merkurinya. Tuna medium. Ini beberapa ikan-ikan dengan kadar DHA-nya. Ini per serving ya, 3 ons. 3 ons itu seperti ukuran dari kartu ya, kartu remi itu ya. Jadi itu 3 ons. Kandungannya demikian seperti ini. Ini juga saya lewatin aja. Jadi kalau dari suatu penelitian dikatakan kalau ibu itu memakan ikan kurang dari 1 kali per minggu, maka dia kalau lebih dari 1 kali per minggu, maka risiko lahir pretermnya itu jauh lebih rendah dibandingkan yang makan kurang dari 1 kali ya, dengan RR-nya 0,87. Kalau dia lebih dari 3 kali seminggu, maka juga hampir sama sebenarnya, 0,89. Masalahnya kita tidak bisa bergantung pada diet, ini jelas kalau di Indonesia karena kita tidak rutin memakan ikan-ikan laut ini ya, ikan-ikan berminyak ini kita tidak rutin, dan juga terutama di Asia Tenggara ini tidak rutin. Padahal sebenarnya disarankan cuma 2 serving ya, 2 porsi dari ikan seminggu, bukan per hari ya, tapi per minggu itu cuma 2 serving, 2 porsi ikan saja. Tapi ini juga masih tetap agak sulit ya di tempat kita. Ini adalah rekomendasi berbagai organisasi kebutuhannya pada orang dewasa dan ibu hamil dan laktasi ya. Intinya itu antara 200 sampai 300 ya. Kalau dari berbagai organisasi ini DHA itu 200 sampai 300 kebutuhannya. Ini juga ini adalah rekomendasi pada pada orang dewasa ya, tidak melihat hamil atau tidak hamil di berbagai negara ya. Jadi paling banyak memang 250 ya yang paling jadi standar. Di Rusia 1.300 mg. Kita mungkin ya belum ya, kita belum menyarankan rekomendasi untuk DHA-nya. Ini sekali lagi penelitian dari Prof. Naroyono dan Dr. Rima.
bahwa pada ibu hamil pada first trimester itu didapatkan low intake ya, intake yang rendah dari ini tadi omega 3 ya dan omega 6 ya. Dan kadar di darahnya juga rendah, termasuk DHA dan EPA-nya itu rendah. Ini tadi sudah dijelaskan Dr. Erna. Nah, ini akhirnya Cochrane itu merekomendasikan bahwa pemberian suplemen multiple mikronutrien itu penting ya. Jadi itu terbukti ditambah dengan iron dan folic acid ya. Jadi tidak cukup dengan kita berikan zat besi dan asam folat, tapi kita harus berikan juga multiple mikronutrien ini untuk memperbaiki birth outcome ya. Dalam hal ini kelahiran prematur dan bayi kecil. Ini menunjukkan bahwa pola makan di barat ya, di barat dan mungkin di tempat kita saat ini ya, bahwa sudah bergeser rasionya itu 25:1. Artinya lebih dominan yang asam lemak yang jenuh ya, asam lemak omega 6 ya. Kita makan fast food dan sebagainya itu kita jarang makan ikan ya, akhirnya demikian. Dan kita tahu ini adalah proinflamasi ya. Ini adalah gambaran yang proinflamasi. Ini mungkin beberapa slide terakhir. Ini dari satu jurnal dikatakan cara untuk memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3 selama kehamilan itu dari tiga sumber sebenarnya. Jadi dari vegetable oil ya. Jadi vegetable oil yang kaya akan omega 3. Ini juga mungkin ini 1 teaspoon ya, jadi 1 sendok teh ya. Ini mungkin juga agak sulit juga ya. Kemudian ikan ya, ikan itu 2 porsi per 2 serving ya per minggu ya. Serving ini hitungannya 1 serving itu 6 ons ya. Jadi kalau saya hitung 2 serving itu 12 ons. 12 ons itu sekitar 350 lah kira-kira, 350 gram ya. Jadi dalam satu minggu kita harus makan ikan 350 gram. Dan juga ditambahi dengan fish oil kapsul ini tadi dengan suplementasi omega 3. Ya, ini sarannya berkenan woman itu perlu 200 mg tambahan ya, suplementasi 200 mg. Kalau diberikan lebih tinggi sebenarnya tidak apa-apa, karena tadi penelitian tadi kita lihat ada yang sampai 2000 ya. Itu diberikan lebih tinggi juga lebih bagus, tapi minimal 200 mg. Ini juga diberikan pada ibu menyusui, kemudian pada ASI-nya ketika sudah lahir ya. Dan ini mungkin terakhir ya, bahwa ada potensi ya, ini kita sekarang lagi musim corona, bahwa pemberian suplementasi DHA itu bisa berperan untuk mencegah dari badai sitokin ya. Ini mungkin masih teori ya, masih sekedar hipotesa, namun kita bisa lihat banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa DHA itu menurunkan sitokin proinflamasi, dan sitokin ini kita tahu terutama TNF alpha, IL-6 ya, itu berperan pada COVID ya, pada sitokin storm ya. Jadi mungkin ini juga tambahan mengapa kita perlu memberikan DHA pada ibu hamil. Jadi ini mungkin mohon maaf kalau terlalu panjang, intinya adalah kita perlu memberikan tambahan 200 mg minimal, dan juga kita perlu mengedukasi pasien-pasien kita untuk makan ikan laut ya. Makan ikan laut, tapi bukan yang ikan laut yang kayak merkuri. Ikan laut tadi minimal 2 porsi ya, 2 porsi per minggu. Jadi 2 kali seminggu makan ikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nuswil Bernolian sama Dr. Renawati yang sudah membantu untuk penyusunan slide ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.